Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat hijrah, bertemu lagi bersama Girit Jastiadi Dan Mesa pakai kemeja kota-kota di Broda Talks. Hari ini kita akan ditemani oleh Ustadz kita tercinta, Ustadz Ridwan Marika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar antum, sehat ya? Alhamdulillah. Ustaz setengah kita full nggak enak dong. Tambahin. Tuangin dong. Soalnya hari ini temanya agak sedikit panjang kayaknya Ustadz. Iya. Takutnya Ustadz haus. Nah, kasih dah. Jazakum. Hari ini kita rencananya akan membahas tentang sunnah kan. Karena persepsi orang itu kayaknya banyak yang salah dah tentang sunnah. Kan sunnah itu artinya begitu. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala tuh. Kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Jadi mungkin banyak termasuk anak dulu juga berpikir nggak dikerjakan nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa. Orang sunnah ini gitu. Contoh kayak kita jenggotan, potonglah jenggotnya. Cuman sunnah aja aku pakai jenggot gitu. Kadang-kadang sholat sunnah pun begitu juga nggak wajib. Nah gitu. Contoh celana cingkrang. Apaan celana cingkrang? Kowe kebanjiran, celana teroris. Udah cuman sunnah doang. Nggak usah dipakai dah, timbang dicap-cap yang enggak gitu ya kan nggak wajib gitu ya. Itu benernya sih dengan statement sunnah ini. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa itu benar nggak sih? Ya sebelumnya Bismillah, Alhamdulillah. Sebenarnya ya kalau kita bilang sunnah, memang pengertian dari sunnah ini apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan tidak mengapa. Tapi dari ibadah-ibadah sunnah ini ada tujuannya sebenarnya. Jadi adanya amalan ibadah sunnah ini adalah untuk melengkapi amalan-amalan wajib kita yang kurang sempurna gitu. Kurang sempurna. Iya. Untuk melengkapi tadi. Iya. Contohnya kayak tadi kan, sholat sunnah, sunnah doang gitu kan. Padahal kita ini belum tentu amalan ibadah wajib kita ini sempurna. Mungkin dari gerakannya, dari ibadah sholat kita sendiri. Mungkin kita terkadang sholatnya telat-telat waktu. Nah di sini ada amalan sunnah qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah sebelum sholat sunnah fardu atau setelahnya. Ini tujuannya adalah untuk melengkapi. Nah artinya mungkin di sini kita ada ibadah tadi sholat kita yang kurang, wajibnya akan dilengkapi dengan ibadah sholat sunnah. Dan contohnya juga mungkin dengan puasa, apalagi yang barusan kita sudah melalui kita, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ya mungkin kita di Ramadan itu banyak kurang dalam ibadah kita, mungkin dalam puasa kita kurang sempurna, banyak tidurnya ya, mungkin lebih banyak tidurnya atau mungkin juga kita dalam puasa Ramadan mungkin ada kita ngomongin orang atau apa dan lain sebagainya, kurang bermanfaat dalam ibadah Ramadan kita ya. Puasa Syawal kan. Nah kita sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Nggak hanya puasa Syawal aja. Nggak hanya puasa Syawal. Banyak. Di antaranya mungkin puasa Syawal ini ya, yang saat ini kita sedang berada di bulan Syawal. Senin Kamis. Apa Ayyamul Bid bisa. Banyak ada puasa Arafah. Ya. Terus banyak puasa-puasa sunnah yang lainnya. Tapi bukan puasa putih. Bukan putih. Puasa putih. Kamu harus belajar itu. Ya. Kalau di sini kan Ayyamul Bid itu. Mungkin sebagian orang bilang puasa putih ya. Anda enggak tahu tapi puasa putih ini kayak gimana? Itu biasanya yang begitu puasa putih makan bukanya pakai nasi putih. Enggak boleh pakai yang lain selain putih tat. Udah. Ada loh itu. Karena pernah lihat soal lagi depan mata sendiri. Nggak usah diomongin. Jadi itulah tadi yang saya bilang. Jadi sunnah ini tujuannya adalah untuk melengkapi ibadah wajib kita yang kurang. Jadi jangan sampai kita menyepelekan hal yang sunnah. Nah kalau sunnah yang di luar kayak sholat, puasa misalnya nih jenggot misalnya. Jadi alhamdulillah Anda walaupun jenggot cuma segini karena sunnah, alhamdulillah Anda pertahankan ini gitu. Terus kayak misalnya kita memelihara jenggot, terus yang sunnah-sunnah di luar sholat dan puasa lah. Iya, kalau sunnah-sunnah yang lainnya ya, contoh dari ibadah-ibadah sunnah itu.
tujuannya sama, untuk kita mendapatkan pahala. Mungkin kita banyak kekurangan kita dalam hal ibadah apapun itu. Dengan kita melaksanakan sunnah, ya bahwasanya kan di sini Rasulullah SAW ini adalah uswatun hasanah, ya, contoh suri tauladan kita yang baik. Dan banyak dalam diri Rasulullah SAW ini hal-hal yang baik. Nah di sini kita diperintahkan untuk mengikuti. Ikutin aja dapat pahala. Ittiba sunnah Rasul, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Berarti ini tetap melengkapi apa yang kita kerjakan supaya seperti balik ke tadi itu, bahwasanya sunnah-sunnah yang kita kerjakan ini akan menjadi tabungan pahala kita nanti di akhirat kelak. semua. Iya. Dengan walaupun memang kita tidak mengerjakan, kita tidak berdosa gitu loh. Tapi dengan kita mengerjakan kita mendapatkan pahala. Kenapa kita tidak mengejar pahala gitu? Sedangkan kita ini adalah orang yang mungkin jauh dari kata sempurna kan, ya kita nih, makanya kita butuh sama namanya pahala. Nah di situ gunanya sunnah ini, Allah kasih jalan mudahnya dengan sunnah ini. Iya. Selain wajib ada yang lo sunnah nih. Silahkan kalian perbanyak amalan-amalan ini, amalan sunnah. Mungkin bisa dibilang kayak gaji pokok sama bonus mungkin ya. Kita ngajar bonus nih gitu kali ya. Mau? Iya bener kan? Kalau dikasih namanya bonus mah. Pasti semua ngejar itu. Tapi harus ingat juga bahwasanya ibadah ini ada 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama apa? Yang pertama ada al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, ya. Jadi yang pertama itu ikhlas, yang kedua itu adalah mutaba'ah, itu mengikuti apa yang Rasulullah SAW dan Allah perintahkan. Jadi bukan berarti kita melaksanakan suatu ibadah itu harus ada dalilnya. Jadi jangan sembarangan melakukan ibadah terus sunnah nih, sedangkan tidak ada dalilnya. Nah ini tidak boleh. Nambah, ngurangin, modifikasi, mau motor. Yang asli aja udah susah, pada ditambah-tambah lagi. Anda merasa susah. Awal-awal. Nah kalau ngomong masalah susah nih Anda jujur aja masih susah nih untuk pakai yang namanya celana di atas mata kaki. Ya kan, katanya sunnah kan itu kan? Itu sunnah kan? Itu gimana? Memakai celana isbal. Isbal ya. Hukumnya kalau isbal ini ya di sini banyak Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang begitu banyak. Bahwasanya diantaranya itu Rasulullah SAW menjelaskan manjarra thawbahu khuyala faminan nar. Barang siapa yang memanjangkan thawb atau pakaiannya di bawah mata kaki, ya, itu maka tempatnya adalah di neraka. Terus di sini Rasulullah SAW menjelaskan la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khulaya. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan sebagian orang ya yang mengatakan bahwasanya kalau manjangin pakaian di bawah mata kaki ini adalah sombong katanya. Gitu. Sedangkan Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya yang lain, ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki, yaitu dari pakaian atau sarung atau celana, itu maka tempatnya adalah di neraka. Waduh. Soalnya ada yang bilang ini ya yang penting kan nggak sombong. Nah itu ada tuh itu gimana tuh? Ya terus ada sih memang banyak orang yang ngomong gitu kan, tergantung niatnya nih. Ya, karena nggak sombong kok, maksudnya gitu kan? Udah panjangnya 3 meter ke bawah ya. Enggak maksudnya, ya soalnya karena ada alasannya gini soalnya kalau di mata kaki ini pas pakai jas atau apa kan kelihatannya malah aneh gitu, maksudnya yang nggak matching. Padahal Islam kan menyukai keindahan, seperti itu. Itu sebenarnya gimana? Kalau kita bilang kita manjangin, tapi nggak sombong. Itu sebenarnya kita ngelawan hadis Rasulullah atau gimana itu? Sungguhnya bahwasanya situ Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadisnya lagi-lagi kan, bahwasanya semua ini yang dimaksud bukan berarti terus kalau nggak sombong nggak apa. Karena hadis di sini nggak ada
perkataan kalau nggak sombong nggak apa-apa kita memanjangkan. Nggak ada tuh. Nggak ada. Berarti balik ke yang tadi Ustadz bilang ya, bahwasannya ibadah itu tergantung dalilnya. Tergantung iya. Ya ada dalilnya. Nah ini udah ada dalilnya nih. Udah jelas. Kenapa nggak diikutin? Karena kalau tidak sesuai dengan nurani, dicari-cari lagi. Bener. Makanya kita kan kadang pelan-pelan lah namanya, mungkin kita sedang berhijrah ya, sama-sama belajar. Iya benar. Ya pelan-pelan, lagi-lagi kita tumbuhkan niat. Ya Allah mudahkan Iya benar. kita dalam berhijrah atau ingin menuju kebaikan gitu loh. Nah itu sunnah kan? Ya. Apa gimana tuh? Kalau gitu. Oh, wajib jatuhnya. Iya. Wajib ya. Oh, kalau enggak neraka dong. Iya. Maka tadi Di sini kan dibilang, Rasulullah bilang, ya, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Saya sini apa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihi wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ya, di sini ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dan dia tidak dipandang oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak disucikan, serta bagi mereka adalah siksa yang amat pedih. Terus Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara itu. Lalu Abu Dzar radhiyallahu taala anha berkata, "Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah." Mereka sangat celaka dan rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Jadi di sini Abu Dzar yang kaget. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dalam hadisnya, "Al-musbilu wal mannan wal munafiq sil'atun bil halfil kadhib." Mereka itu adalah orang yang isbal. Nah ini pembahasan kita saat ini. Jelas ya. Orang yang isbal yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya ya di bawah mata kaki. Terus juga yang kedua adalah al-mannan, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Udah ngasih nih, dulu nih kalau nggak ada anak nih, dulu anak pernah ngasih kayak gitu ya, atau enggak mungkin habis ngasih nih ngomong itu yang ngasih nih buat dia, kan ini aneh nih, kalau nggak ada aneh nih nggak bisa makan. Atau sedangkan itu rezeki dari Allah gitu kan. Iya benar. Banyak lagi, dan yang terakhir adalah di sini adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Oh, yang tadi tuh. Yang kemarin itu. Ya bener nih Pak. Iya. Untung cuma sekian. Iya. Sumpah dah Pak. Iya. Gitu ya. Atau enggak dia mau sumpah nih manis banget nih. Manis semua. Iya manis semua ini nggak ada. Padahal dia nggak tahu. Dalam artian mungkin. Ada yang kecut, ada yang betul. pahit gitu ya. Ya sebisa mungkin lah kita jujur. Berarti hukumnya kalau kita isbal itu ngeri gitu. Oh iya. Selain neraka nggak ditoleh sama Allah dan nggak ada jaga. Nggak ada yang jaga. Temen nggak nyapa aja kita kepikiran berhari-hari. Allah. Ini gimana? Betul. Itu wajib ya? Wajib, Bukan bukan sunnah. sunnah. Iya. Nah, biar adil nih ta. Yang laki-laki sudah, Sekarang yang perempuan. sekarang yang perempuan. Apa ini? Cingkrang juga. Bukan. Justru kalau perempuan memang harus menutup semua ya Tete. Iya. Jadi Bener-bener walaupun menyeret tanah tidak apa-apa Tete. oh malah enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau perempuan? Kalau perempuan ini malah Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika dia menyeret tanah ya, ketika Pakaiannya tadi. iya pakaiannya itu terkena najis, tapi di sisi lain setelahnya tanah tersebut akan mensucikan najis tersebut. Begitu adilnya. Apa yang mau tanyain? Cadar Tete. Gimana? Cadar Tete. Kalau cadar nih gimana Tete? Hukumnya dalam Islam. Bahwasanya hukum cadar dalam Islam ini sebenarnya ada khilaf di antara ulama. Ya, bahwasanya dari Imam Mazhab sendiri ada perbedaan pendapat di situ. Ya, di sini diantaranya adalah Mazhab Hanafi, ya Hanafiyah. Bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat. Seluruh tubuh wanita, yaitu kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, Ini betul. ya. Kalau ini kan punggung tangan. Itu aurat. Aurat nih. Iya. Oh, berarti yang ini ya Tete? Iya. Oh. Muka dan telapak tangan itu. Berarti cadar tidak wajib, tidak nggak apa-apa berarti nggak pakai cadar. Dulu, belum Nah, itu selesai ini. menurut Mas Yang menurut Hanafi berarti cadar nggak apa-apa berarti Tat. mau wajib. Oh, Jadi wajib. seluruh tubuh itu adalah aurat. Jadi wajib bagi bukan wajib ya. Jadi bagi Hanafiyah itu harus hukumnya untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.
Berarti mukanya nggak ditutup cadar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya kan? Iya benar. Iya dia ini tidak. wajah dan telapak tangan bukan itu, aurat. Iya betul. Itu menurut Hanafi. Iya. Terus menurut dari yang kedua yaitu Imam Malik ya, mazhab Maliki, ya bahwasanya ia mendapat bahwasanya aurat wanita itu di depan laki-laki muslim ajnabi atau laki-laki muslim selainnya, yaitu ajnabi itu apa ya, laki-laki asing, keluarganya gitulah. Nah itu adalah seluruh tubuh, itu adalah aurat selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya pun termasuk juga aurat. Tapi ini di depan laki-laki ajnabi atau laki-laki asing. Oh, yang nggak dia kenal. Iya, gitu. Betul. Itu menurut Maliki. Iya, betul. Dan terus di antara yang ketiga adalah mazhab. Yang ketiga di sini adalah mazhab Syafi'i. Kebetulan kita ini adalah di negara kita adalah Syafi'i, ya kan? Bahwasanya pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya aurat wanita itu di depan laki-laki ajnabi atau yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Iya. Nggak ada kecualinya. Nggak ada. Sampai mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Jadi Syafi'i sendiri, mazhab kita nih, negara kita Indonesia yang mayoritas Syafi'i ya, itu mewajibkan memakai cadar. Iya. Bahkan kalau seluruh tubuh berarti mata juga ketutup berarti kan? Iya, sampai ada yang belum ketutup mata itu kan? Iya, jadi di pandangan itu hanya seperti jaring ya, apa Iya, sekedar jaring. ya ngelihat itu. Kalau misalnya pakai begini pakai kacamata kan sama juga kelihatan. Sama aja, cuma kan dari samping masih kelihatan kalau kacamata. Itu yang tebel dong. Sama aja. Iya, dan yang terakhir ini yaitu mazhab Hambali. Iya. Bahwasanya kalau Hambali ini setiap bagian tubuh wanita adalah aurat. Jadi bersama kayak Syafi'i berarti betul, ya. Iya. Semuanya berarti. Semuanya berarti. Kumis-kumis tipis itu juga. Ih, sudah lihat dong. Iya kan ada. Kumis tipis. Iya kan ada dong. Iya, Ya termasuk dong. semua. Ya termasuk. Iya. Ya kan. Anda tanya bener kan? Kenapa bilang kumis tipis sudah lihat? Padahal banyak yang lainnya. Iya. Karena untuk perkara sholat nih, karena lihat kok sekarang memang semakin banyak orang ketika sholat pakai gamis. Ini juga merupakan sunnah atau enggak sih sebenarnya? Karena Anda jadi berpikir ini emang harus pakai gamis apa gimana sih gitu? Rasul sholatnya pakai gamis, sunnah tuh. Ini bener nggak sih tadi itu? Sebenarnya sih nggak ada apa namanya sunnah pakai gamis ini itu dan lain sebagainya, nggak ada. Yang penting itu kita ketika kita ibadah itu menutup aurat. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Iya, menutup aurat dan pakaian kita itu jangan sampai membentuk lekukan tubuh kita. Kalau biar nggak kelihatan gitu ya. Legging. Iya kan Jangan, iya. apalagi Legging kan gitu. nutupin juga, Iya. tapi kan membentuk. Jangan, ya itu nggak boleh. Ketika pakaian yang kita gunakan, apalagi kita menyembah ke Allah Azza wa Jalla kan, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu bukan termasuk adab yang baik. Gitu, karena mungkin memang di situ dia menutup aurat, tapi auratnya dia sampai terbentuk gitu. Nah, di situ kita usahakan untuk menjauhi. Tapi untuk masalah harus menggunakan gamis itu nggak ada. Kalau pakai batik berarti boleh dong, Tat? Boleh. Banyak yang bilang ini dasar orang-orang ini pakai batik aja nggak boleh sholat. Berarti boleh dong? Boleh. Intinya menutup aurat dan tidak membentuk Lekukan tubuh, itu ya. Dan tadi lagi juga nggak boleh kita isbal untuk laki-laki ya. Iya. Dan yang penting bersih pakaiannya. Kalau misalnya ada kata-katanya itu, kan itu sekarang kata-kata apa namanya? Iya, banyak Iset kata-kata itu, ya. kata-kata kan. Ya sebisa mungkin janganlah pakai yang membuat orang itu tidak fokus. Malah baca itunya ya. Iya, terkadang namanya setan ini sering mengganggu kita, terutama dalam saat keadaan kita beribadah gitu. Makin kenceng udah ini ya. Iya. Iya, tulisan belakangnya mangan orang mangan yang penting kumpul. Itu nggak Allah ya Allah belum makan gitu, jadi kepikiran gitu ya, mengganggu itu ya. Terus waktu saya salah kita tegur, Mas Salam. sablennya salah. Iya, Mas kopek kena setrika. Iya. Tat, ada lagi nggak Sat sunah-sunah yang sebaiknya kita tuh jalankan gitu?
Kalau ibadah sunnah yang kita jalankan sebenarnya banyak ya, dari sholat aja dulu ya. Tadi itu sholat sunnah itu sangat banyak sekali ya. Sholat sunnah aja udah banyak tuh. Sholat sunnah aja. Sunnah, Ada qobliyah, qobliyah. ba'diyah, Oh, ada iya, sholat duha. Oh iya benar kan. Sholat duha. Oh, sholat duha juga sunnah itu dah. Iya. Tahajud tuh deh. Tahajud. Terus witir, sholat sunnah witir. Iya. Rasulullah itu sampai dikatakan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Walaupun Penutup itu. iya, walaupun beliau dalam keadaan bersafar. Tetap berwitir. Iya, kan gampang hasil witir nih. Mungkin ketika kita setelah sholat isya kita tutup dengan 1 rakaat witir. Oh. Hah, 1 rakaat boleh kan? Boleh, kan ganjil. Witir artinya ganjil. Oh. Boleh 1, boleh 3. Oh, berarti anak sangka harus 3 enggak ya? Nah, boleh 1 Satu pun boleh. Boleh. Oh. Inilah fungsinya kita jadi host. Alhamdulillah dapat ilmu banyak. Itu luar biasa. Jadi witir aja ya. Kita sholat 1 rakaat. Nanti ketika kita tengah malam bangun, kita tinggal sholat tahajudnya Tanpa witir lagi tanpa witir lagi. Oh. Karena witir itu cuma 1 kali aja dikerjakan. dalam 1 hari itu ya. Iya. Kalau misalnya dengan niat, aduh biasanya sholat tahajud suka cepet ngantuk kan itu tadi ya. Mending anda witir habis isya dulu aja dah. Itu enggak apa-apa tadi. Nggak masalah. Ketika nanti malam kita kuat, terus kita bisa diberikan kesempatan Allah Azza wa Jalla untuk sholat tahajud, kita lakukan. Gitu. Ya. Itu sholat. Terus juga puasa sunnah kita rutinkan lah. Senin Kamis, Ayyamul Bid yang setiap bulan. Terus puasa sunnah lainnya banyak. Ya, itu. Dengan kita melakukan amalan-amalan sunnah, ini bisa menumbuhkan rasa keimanan kita. Ya. Jadi kita bisa semakin semangat ibadahnya. Karena butuh kita sama ibadah-ibadah sunnah ini. Allah tidak butuh, kita yang butuh. Benar Kita yang itu. butuh. Iya. Alhamdulillah sama Dijrah. Sebenarnya sunnah itu mudah, tapi jangan berlengah-lengah. Luar biasa. Sunnah dijalankan mendapatkan pahala, tidak dijalankan tidak apa-apa, tapi Anda rugi. Betul. Iya kan? Ibaratnya gaji pokok udah dapet, masa bonus nggak mau gitu. Masya Allah. Luar biasa. Segitu dulu bahasa kita tentang sunnah. Mudah-mudahan sunnah ini bisa memudahkan kita menuju ke surganya Allah. Amin. Dan semoga ini semakin menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Alhamdulillah. Biar semakin sempurna, selain nonton Broda Talks, kamu harus follow juga Instagram kita di @broadcastdakwah. Yap, follow kita, subscribe, dan juga kalau ada saran atau kritik dipersilakan. Jadi keinget sunnah-sunnah yang belum dilakukan, jadi dia nggak fokus ini. Yaudah kalau gitu, Ustaz. Marika, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Marika Brothers lagi ya. Insya Bertiga kan kapan-kapan tuh, Insya Allah. tapi jangan di sini, di Saudi. Insya Allah. Insya Allah ya Allah. Amin. Yaudah kalau gitu sampai Dijrah, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.